Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana ilmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Mahkota Sidrap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Semua atas nikmat karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semua atas taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah kepada Allah, menjaga istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan semua ibadah baik yang sudah kita jalankan maupun yang akan kita lakukan nantinya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai 25 ya. Wa idza dafa'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadha fasal ayat 825. Pasal yang 1, 2, 3, 4. Pasal keempat. Faslun ay hadha fasal wa idza dafa'a. Ketika memberikan ila rajulin kepada seorang lelaki ardon apa bumi, tanah, lahan, bisa liyazra'aha untuk dikelolanya, haing ardon tadi. Liyazra'a itu untuk dikelola, ha untuk ardon. Wa syarata maka memberikan syarat lahu kepada idai liyazra'aha juz'an bagian makluman yang sudah diketahui ya, mir rawiha lam yajuz. Jadi apabila ada seseorang wa idza dafa'a, apabila ada seseorang memberikan kepada seseorang sebuah tanah atau lahan untuk dikelola ya, jadi untuk dikelola, lahan untuk dikelola. Kemudian orang itu memberikan syarat ya atas sebagian orang yang mengelola itu ya, atas bagian tertentu atau hasil nanti akan dibagikan ya, mirau'iha lam yajuz. Bagian itu yang sudah ditentukan itu tak, pokoknya nggak jelas, yang penting dia dikasih tanah ini, nanti hasilnya bagian ini untukmu, bagian ini untukmu, bagian ini untukmu gitu. Nah, kalau memang akadnya semacam itu maka lam yajuz, tidak boleh. Karena apa? Kalau tidak jelas nanti ini bagiannya ini, dia kalau bagiannya itu ada, kalau nggak ada nanti yang dirugikan adalah yang ngelola gitu ya. Jadi kalau memang dia menyerahkan sebuah lahan untuk dikelola, untuk digarap ya, untuk
pokoknya untuk digarap tanah itu, ketika ada keuntungan maka harus dia bagi hasil. Itu nggak boleh dikasih bagian tertentu ini. Nanti takutnya itu ternyata nggak ada, akhirnya yang ngelola itu merasa dirugikan. Kemudian wa in aqrahu iyyaha bidhahabin aw fiddatin, ya. Jadi apabila gini, jadi wa in aqrahu iyyaha, apabila si pemberi atau yang punya tanah itu memberikan upah. Jadi iyyaha, memberikan haing itu tadi ya, untuk pengelolaan itu bidhahabin aw fiddatin, berupa emas atau perak, ya, memberikan upah atas jeripayanya, atas tenaganya, karena sudah mengelola tanahnya, karena sudah mengelola sawahnya, kebunnya, maka dia diberikan upah istilahnya, ya. Au syarato, atau sebuah syarat, lahu ta'aman, berbentuk makanan, ya, enggak hanya perak emas enggak, tapi berbentuk makanan juga boleh. Makluman yang jelas fi dimmati, di dalam tanggungan tadi, jaza maka boleh. Jadi kalau akadnya sistemnya nih, tanah ini silakan dikelola, nanti saya gaji tiap bulan, nah itu udah jelas boleh. Atau nanti saya kasih makanan ini, ya, pokoknya umpamanya begini, pokoknya nanti kalau tiap bulan saya kasih makanan ini, saya kasih beras berapa kilo, saya kasih gandum berapa kilo, itu pokoknya jelas dibaginya. Karena apa? Karena kalau nggak jelas nanti dia satu bulan ngurus tanaman itu, ngurus tanah itu, ya namanya bertani, kadang rugi ya, kadang bisa untung, kadang enggak begitu. Nah kalau nggak untung, dia nggak dikasih apa-apa kan bisa merugikan yang ngelola. Maka harus jelas, mau untung nggak untung itu harus ada upah, karena dia sudah mengeluarkan tenaganya untuk mengurusin tanahnya itu, lahannya itu, ya. Namun kalau sistemnya, nah kalau panennya, kalau ada hasil panen ini ya, nanti kamu saya bagi 10% dari hasil panen. Nah kalau nggak hasil, ya dia pasti kecewa, karena tenaganya sudah, yang buat makan keluarganya nanti apa, buang tenaga begitu. Ya namanya usaha ya, kalau kita sudah tenaganya udah dipakai ya harus dibayar, keringatnya udah dikeluari ya harus dibayar sesuai dengan kesepakatan berapa per bulan gitu. Nah itu yang boleh. Namun ada sebagian ulama mengatakan kalau memang ya kita akadnya di awal itu, ya udah, ini saya punya sawah, ya, punya sawah, udah garap aja, ya, garap terserah, nanti hasilnya saya nggak akan gaji, tapi hasilnya nanti kita bagi berdua, karena saya sudah ngasih modal tanahnya, silahkan dikelola, ya, udah, nanti akadnya hasilnya kita bagi dua, ya, tinggal benihnya dari mana itu ya, ininya dari mana begitu. Kalau di situ kan kalau ini istilahnya kalau dikatakan di dalam fikih itu muzaraah, kemudian mukhabarah begitu. Kalau muzaraah itu sebuah kerjasama antara pemilik tanah dan pengelola atau petani, ya, di mana bibitnya berasal dari pemilik tanah, itu dikatakan muzaraah. Kemudian mukhabarah itu kerjasama antara pemilik tanah dan petani, itu bibitnya dari si petani tadi, gitu. Ya udah, tinggal kita kesepakatan. Nanti bibitnya dari saya, nanti hasilnya berapa, dipotong pembelian bibit. Ya udah, hasilnya itulah kita bagi dua, sepakat, deal. Nah kalau begitu masih diperbolehkan, sudah jelas kesepakatan dari awal, ya. Masalah rugi untung ya udah, itu memang di luar kemampuan
manusia. Yang penting sudah berusaha keras untuk menanam, kemudian dirawat dengan baik, maka hasilnya baru dibagi dua setelah dipotong pembelian benih. Sebenarnya muzaraah sama mukhabarah itu hampir sama, akadnya hampir sama. Cuman beda di modalnya, ya modal aja. Modalnya itu benihnya dari si petani apa si pemilik tanah, begitu aja. Mukhabarah sama muzaraah. Selanjutnya faslun ayat faslun wa ihya'ul mawad jaiz. Nah, ihya'ul mawad ini kayaknya sudah nggak ada dah. Nggak tahu kalau di hutan sana ya. Ini ihya'ul mawad ini adalah menghidupkan tanah yang mati, yang nggak ada pemilik, tak bertuan. Emang masih ada tanah tak bertuan di sini? Jadi kayaknya udah nggak ada. Dulu kan masih banyak ya, zaman Rasulullah apalagi dulu. Mungkin nenek moyang kita di sini juga masih ada kali ya ihya'ul mawad. Asal datang namanya bapak hutan ya, orang yang punya wilayah sini, udah masih hutan belantara, udah nggak ada pemiliknya, tinggal patok jadi miliknya. Nah itulah namanya ihya'ul mawad. Di sini sudah nggak ada. Adapun udah memilih pemerintah. Ya, udah memilih qadha atau milik hakim, udah milik pemerintah. Nggak ada kayaknya sudah tanah mati itu. Cuman karena ini sebuah ilmu, mungkin tetap kita maksudnya kita kaji karena ini adalah ilmu untuk pengetahuan. Jadi ihya'ul mawad, menghidupkan tanah yang udah mati itu jaizun, boleh. Hukumnya boleh. Ya, kalau orang dulu tinggal patok berapa hektar gitu udah jadi miliknya, maka orang dulu tanahnya gede-gede. Ya. Itu rata-rata orang yang pendatang lebih awal di kampung itu tanahnya gede-gede karena tinggal patok aja semaunya ya, sejauh mata memandang itulah milik saya ya, patok-patokin aja ya, nggak apa-apa, nggak ada pertuan, nggak ada yang memiliki. Mungkin ada ya kalau di Indonesia, mungkin masih ada di daerah di hutan-hutan sana, mungkin itu pun sudah milik perhutani, milik pemerintah, milik Pemda ya. Nggak ada lah, sekarang sudah nggak ada. Namun tetap kita karena ini sebuah pengetahuan. Jadi jaiz boleh ya, seperti itu boleh menghidupkan tanah yang mati. Bisyarto ini dengan dua syarat. Ayyakunal muhyi musliman. Ya. Jadi dua syarat itu ketika kita mau menghidupkan tanah yang mati, syarat yang pertama adalah wa ayyakuna muhyi, orang yang menghidupkan tanah itu adalah musliman, seorang muslim. Itu kalau memang orang dulu kan sudah dikuasain banyakkan orang muslim ya. Jadi kalau non muslim nguasain ya nggak tahu, itu hukumnya beda lagi. Ini hukum secara maksudnya fikihnya harus yang menghidupkan tanah itu orang muslim. Ya, orang muslim. Namun setelah dia miliki orang muslim, mau dijual orang non muslim ya terserah. Yang penting pemilik hak pertama itu seorang muslim. Kalau menurut fikihnya, itulah kemuliaan seorang muslim. Kemudian yang kedua, wa antakunal ardo khurratan. Adanya tanah itu adalah tanah merdeka, tak bertuan, maksudnya bebas, tanah bebas. Ya. Lam yajir 'alaiha milkul li muslim. Ya. Lam yajir, yang belum dimiliki 'alaiha, yang atas bumi itu tadi, apa milkul li muslim, kepada milik muslim yang lain. Ini sudah dimiliki oleh muslim yang lain, maka nggak boleh dihidupkan, ya udah punya orang, begitu ya. Itu. Jadi tetap itu nggak boleh. Wasifatul ihya maka nafil adati imarah lil muhya. Ya. Jadi sifatnya menghidupkan tanah itu bertujuan untuk mengelola. Kalau tujuan dihidupnya untuk sawah ya udah ditanemin, kebun juga ditanemin. Kalau bertujuannya untuk bangunan ya segera dibangun. Kalau untuk peternakan cukup dipatok-patokin, dipagerin bahwa ini sudah milik saya.
Itu kayak orang dulu gitu, dipatok-patokin. Itu syaratnya, ya. Kalau hanya udah milik saya tapi nggak ada tanda, itu intinya ditandain. Kalau memang untuk dibuat bangunan rumah, segala dibangun rumah dan ada atap, itu baru nanti sudah menjadi hak milik. Itu. Wa yajibu badul ma bi salati syara'id. Ya. Jikalau tanah itu ya, jikalau tanah itu ada sumber air yang baik yang udah dimiliki tanahnya itu, ya, maka wajib, ya, maka air itu wajib untuk membagikan dengan syarat 3. Umpamanya tanah yang kita patok itu ada sumber air yang baik, ada sumber air yang bagus, begitu loh. Maka air itu wajib untuk kita bagi-bagikan dengan syarat apa? Dengan syarat 3 syarat, di salah satu syara'id. Yang pertama adalah an ayyafdula an hajatihi. Ya. Jadi yang pertama ini adalah air lebih, ayyafdula itu lebih an hajihi dari kebutuhan. Maksudnya kita sudah lebih dari kebutuhan, lebih dari butuh, maksudnya cukup, lebih dari cukup kita itu pakai. Air itu sudah cukup, lebih baru kita wajib untuk membagikan orang yang membutuhkan. Gitu. Jadi an ayyafdula an hajatihi. Sekiranya pemilik tanah yang sudah menghidupkan tanah itu sudah cukup airnya, kecukupan, baru wajib dibagi-bagikan bagi orang yang membutuhkan. Gitu. Kemudian wa ayyahtaja ilai ghairuhu li nafsihi. Ya. Yang kedua adalah dibutuhkan orang lain. Ya. Wa ayyahtaja ilaihi, air itu dibutuhkan orang lain untuk dirinya. Ya. Ya, ghairuhu orang lain li nafsihi bagi dirinya, au li bahimatihi, atau bahimat itu binatang ternaknya, peliharaannya lah itu. Jadi ada orang butuh air itu baik untuk dirinya atau untuk peternaknya, untuk peliharaannya apa, itu boleh ngambil air di situ. Maka hukumnya kalau kita lebih wajib diberikan karena ada orang butuh. Kemudian wa ayyakuna mimma yustakhlafu fi bi'rin au aini. Syaratnya adanya air, sumber air itu, mata air itu mimma dari barang yustakhlaf, ya, yang bersumber. Yustakhlafu yang bersumber fi bi'ri dari sumur au ainin atau mata air. Dari pokoknya sumur itu juga ada mata airnya di dalamnya kan. Atau ain atau ainin au ainin atau benar-benar mata air yang nyumber dari situ. Nggak usah dibikin sumur tapi airnya itu ngalir terus, ada sumber airnya di situ. Gitu. Nah, itu syaratnya. Jadi syaratnya ada 3. Syarat yang pertama, orang itu sudah kelebihan, memakai udah lebih, baru wajib untuk dibagi-bagi. Kemudian ada orang butuh, ya, butuh baik buat dirinya, buat minum, buat kebutuhan sehari-hari atau untuk binatang ternaknya, untuk peliharaannya. Kemudian emang mata air itu benar-benar sumber, ya, baik dari sumur maupun dari mata air. Itu syaratnya. Cuman sekarang kan sudah nggak ada tanah yang benar-benar ihyaul mawat, itu sudah nggak ada kayaknya. Di mana ada tanah tak bertuan, tanah yang nggak ada yang milikin, di mana nggak ada. Bahkan sekarang sudah di hutan-hutan aja sudah ada yang milikin. Ya, hutan belantara juga di Kalimantan karena sudah banyak yang miliki. Ya, nggak ada yang milikin. Ya, karena semua sudah ada yang miliki, ya susah kita mau menghidupkan. Ya mungkin ada cuman beberapa, mungkin di hutan belantara yang benar-benar sekarang pulau aja udah ada yang miliki. Ya, pulau aja udah ada yang miliki gitu. Pulau terpencil apa aja udah ada yang punya. Ya, nggak ada yang benar mati, tanah mati itu nggak boleh.
Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ihyaul mawat. Terkadang kita itu saking umpamanya kita jadi orang kaya, punya tanah nggak dikelola, ini dosa apa enggak? Punya tanah dibiarin berupa tanah, ditanemin enggak sampai tumbuh, ya, tumbuh, rumputnya tumbuh sampai enggak, pokoknya enggak dirawat tanah itu, tapi milik kita. Nah, ini kita bisa terkena dosa kalau nggak dimanfaatkan. Kalau kita punya tanah, umpamanya di puncak ini, dibiarin, nggak manfaat sama sekali. Mending suruh orang situ suruh ngelola, suruh nanemin apa, manfaatin. Karena Allah itu menciptakan tanah ini buat kebutuhan manusia, ya harus dikelola. Ya kalau memang didiemin nanti takutnya kena dosa. Jangankan tanah, baju aja kalau udah nggak pernah dipakai, didiemin aja itu kena hisab nanti. Maka baju itu nggak boleh, apapun milik kita yang nggak pernah dimanfaatin itu nanti kena hisab kita, karena sudah mubazir. Ya kan banyak tuh orang itu kalau udah tanahnya di mana-mana sampai lupa punya tanah di mana, nggak dikelola, bahkan punya rumah sampai tumbuh dalamnya itu udah kayak, ya ini punya siapa, kan nggak manfaat, padahal masih banyak orang-orang terlantar nggak punya rumah. Itu rumah dibiarin, dikontrakin enggak, dipakai enggak, saking banyaknya rumah, hisab nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Tanah juga begitu, ya. Oleh karena itu apapun yang kita miliki, biarlah yang kita miliki itu kalau memang kita sudah nggak mau memanfaatkan, biarlah orang yang memanfaatkan. Hanya memanfaatkan saja, nggak memiliki, apa susahnya? Begitu. Itu malah lebih mulia kita. Nggak usah kita kontrakan, pakai aja. Ya kalau kita mau dikontrakan, yang penting manfaat buat orang. Bayar sewa, nggak apa-apa, yang penting dimanfaatin. Ya, itu yang penting. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ihyaul mawad. Tapi sekarang sudah susah cari tanah yang sudah benar-benar nggak ada pemiliknya, tanah yang tak bertuan, ya. Oke. Satu lagi, faslun ayada falsel. Wal waqfu jaizun bisalati syara'id. Bab tentang wakaf. Jadi wakaf itu jaiz boleh dengan syarat 3. Nih, kita yang punya lahan banyak, yang punya tanah banyak mau diwakafin, silakan. Itu yang jelas pahala akan mengalir gitu ya, tanah wakaf. Yang pertama, ayyakuna mimma la yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Yang pertama itu ya, jadi benda mimma ayyakuna, adanya tanah itu adanya apa ya? Adanya benda, sesuatu itu mimma dari barang, dari sesuatu yang tafa'u yang bermanfaat, bihi kelawan ma itu tadi, ma'a baqa'i beserta ketetapan ainihi. Jadi bendanya itu tanpa bendanya itu nggak hilang gitu loh, maksudnya nggak rusak. Ya lama-lama akan rusak juga. Intinya benda itu nggak seperti apa ya, benda yang cepat habis gitu loh. Ya, benda yang cepat habis, cepat hilang diwakafin nggak. Kayak tanah gitu kan nggak akan berkurang, dia apa-apain ya tetap tanah. Ya, itu. Maka ketika apa ya, bongkaran masjid itu benar-benar, pokoknya masjid dulu kan banyak itu yang dibangun dari kayu jati, dari apa ya, nah kayunya itu hasil wakaf ya. Maka ada, kalau hasil wakaf ini benar-benar sampai rusak, bener sampai habis nggak bermanfaat, udah sampai dibangun rayap baru diganti ya, nggak berani ketika masih layak pakai bongkar, karena dibawa bahan wakaf amanah gitu loh. Jadi sampai habis, pokoknya masih bisa bermanfaat, berarti itu masih terus di ini. Nah maka ada yang mengatakan hukumnya ya udah nggak apa-apa, kita manfaat, cuman kita jual jati ini, kita jual. Kalau udah kayaknya udah jatinya harus dirobah lagi, dibenerin lagi, kayunya dijual, kayu itu dijual, nanti hasil dijual itu buat pembangunan.
Mau dijual kayu bakar, mau dijual apa, yang pokoknya dijual dulu. Karena ini kalau diterusin udah nggak zaman lagi ini, udah ketinggalan kalau kita biarin gitu. Harus kita jual, bongkar habis, yang masih bisa dijual. Pokoknya siapa yang mau dilelang itu nanti uangnya dipakai untuk pembangunan. Biar tetap bermanfaat. Ya, benda masjid itu memang harus kita jaga kalau memang bentuknya wakaf semuanya. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna ala asli maujid wa far'i la yanqati'u wa alla yakuna fi mahdzur wa huwa ala ma syaratal waqif min taqdimin aw ta'khirin aw taswiyatin aw tafdilin. Yang kedua, wa ayyakuna ala ma aslin, benda tersebut yang diwakafkan itu diberikan kepada asl. Asl itu berupa keturunan, ya, yang ada, ya. Jadi kita wakafkan umpamanya untuk siapa, yang apa, yang ngurus wakaf ini siapa, nanti yang dipasrahin itu siapa, begitu harus ditentukan. Maujudin wa far'in la yang qati'u, kemudian far'un yang tidak terputus. Maksudnya ini adalah untuk kemanfaatan orang miskin atau siapapun, yang mana manfaatnya itu tidak akan terputus, ya. Maksudnya ini benda ini dipakai untuk orang fakir miskin. Nah, fakir miskin itu kan tiap hari, tiap tahun pasti ada. Selamanya ada orang fakir miskin itu pasti ada. Itu intinya. Nah, lihat benda apa dulu yang diwakafkan. Diwakafkan itu benda apa dulu gitu. Umpamanya apa ya, kayak wakafin mobil khusus buat fakir miskin. Nah, siapa aja yang fakir miskin itu kan pasti ada. Fakir miskin kan pasti ada terus, ya. Nah, wakafin benda buat orang yang nanti suatu saat nggak ada. Umpamanya begini, ini benda ini, ya, mobil ini saya wakafin buat budak. Nah, sekarang udah nggak ada budak, gitu. Tapi kalau saya wakafin buat orang apa ya, buat duafa atau buat janda, buat fakir miskin, itu selamanya masih ada terus. Itu sampai kapanpun ada itu. Nah, kalau buat budak, nah sekarang sudah nggak ada budak, gitu. Itu nggak boleh, ya. Itu nggak boleh. Kalau buat sesuatu orang yang mana sesuatu yang nanti akan terputus, suatu saat itu nggak ada. Jadi nggak ada yang manfaatin nanti takutnya, begitu loh. Kemudian wa alla yakuna fi mahdzur. Nah, tidak boleh mewakafkan benda fi mahdzur, di dalam kemaksiatan, di dalam perbuatan dosa, untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan dosa, nggak boleh. Saya wakafin nih, ya, tempat ini buat perjudian, nah itu nggak boleh. Atau buat yang lain untuk kemaksiatan, ya, itu udah jelas nggak boleh. Kemudian wa huwa alama syaratal waqif, dan penggunaan benda wakaf itu sesuai dengan yang disyaratkan oleh wakif, oleh yang mewakafkan, ya, disyaratkan. Min takdimin, syarat itu terdahulu, pertama awal benda itu diwakafkan, dikasih syarat ini. Au takhirin, atau kemudian hari syarat itu baru ditentukan. Au taswiyatin, atau disamakan dengan benda-benda yang udah diwakafkan yang terdahulu, samakan ya kayak itu syaratnya gitu. Au tafdilin, atau dilebih-lebihkan gitu. Maksudnya ketika benda itu diwakafkan, nih benda ini saya wakafkan syaratnya buat kemaslahatan umat, udah berarti buat kemaslahatan umat. Itu nih, tanah ini saya wakafkan hanya khusus buat sholat saja, buat TPA nggak boleh. Ada yang begitu. Itu udah ketentuannya dari yang mewakafkan. Jadi banyak seperti itu, ya.
ini saya wakafkan hanya khusus buat sholat. Ternyata dibangun untuk gedung pernikahan. Itu nggak boleh. Wakafnya dulu syaratnya. Nah, kecuali dirubah di kemudian hari boleh. Itu namanya syarat takhir, diakhirkan syaratnya. Ya udah, nggak apa-apa sekarang saya rubah. Boleh dibangun gedung buat pertemuan atau buat acara resepsi nikah, boleh. Gitu. Maka itu penting untuk mengetahui syarat wakafnya dulu, disyaratkan wakafnya itu untuk apa dulu. Ya. Untuk sekolah kemudian dibangun masjid nggak boleh. Untuk sekolah itu untuk pendidikan umpamanya. Ya, terkecuali syarat itu sudah dirubah. Ya. Jadi syaratnya ada wa ala ma syarata 'alal waqif, tetap ya benda yang diwakafkan itu harus dengan syarat seorang yang mau mewakafkan benda itu atau tanah itu. Itu baik syarat itu didahulukan atau diakhirkan atau disamakan atau dilebihkan. Gitu. Jadi min takdimin au takhirin au taswiyatin disamakan au tafdilin atau dilebihkan. Syaratnya ditambah-tambahin. Enggak apa-apa, terserah yang mau mewakafkan benda itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada dua pertanyaan kan. Zaman dulu waktu saya masih kecil itu, kalau saya itu ada memberikan beberapa Warisan. Iya. Iya. Itu anak. Anak. Anak kan ditanya sebagai patok, pada dulu nggak ada apa-apa patok nih. Karena ini maksudnya pohon mangga. Iya. Dan ini pohon ini. Iya. Aku jadi bagi-bagiin. Nah, pas kita kesana lagi setelah 2-3 tahun, ternyata pohon itu dia udah dirubah. Patokannya dirubah. Iya, yang dari 1.500 ada jadi 1.400 berkurang. itu mempertahankan hitungan ini kan, apa jadi masalah. Nah, itu menjadi pertanyaan ini. Nah, ini gimana? Apakah memang kita mempertahankan terus atau memang ini bisa apa ya? Maksudnya ini kan hak dari bagian, tapi ini berubah itu dengan Ukurannya. ukurannya itu satu. Terus yang kedua, mau tanya kalau ukuran tadi seperti fakir miskin, kalau di kota ini ukuran fakir miskin itu seberapa jauh? Karena kalau kita lihat apa ya, kalau pemburu apa di sini bisa cuma di kampung itu lebih kaya daripada kita kan. Nah, ini gimana ukurannya untuk kita fakir itu? Silakan. Baik. Masalah harta waris ketika ditandain, ya, tanahnya itu ternyata karena nggak pernah ditengok jadi berubah gitu ya. Jadi ukurannya 1.500 jadi 1.400. Nah itu gimana? Itu ya. Setelah itu jadi 500. Nah, ketika memang tanah itu sudah ada bukti, gitu loh. Jadi kalau tanah dulu itu memang nggak ada bukti-bukti yang otentik gitu, bukti-bukti untuk sekarang kan sudah ada sertifikat, sudah ada ini kan. Nah dulu kan nggak ada, cuman kadang-kadang catatan saja, saksinya hanya tetangga kanan kiri. Ya, tanah mbahmu ini, ya, tanah kakekmu ini dulu sampai sini, ini batasnya. Saya dulu ikut ngasih batasan ini. Ya, ternyata kok berubah. Ya itu bisa batasnya itu dirubah, gitu. Nah kalau kita mau ngusut kok nggak punya bukti ya nggak bisa. Siapa yang punya bukti? Karena hukumnya siapa yang punya bukti, ya itulah yang menang. Itu ya. Nah, setelah kita nggak ada bukti, ya udahlah. Tanah itu memang sudah menjadi hak. Kalau memang dia ada yang nakal, nggak akan berkah tanah itu. Yakin nggak ada yang tanah itu akan menghempit dirinya ketika udah meninggal kalau memang itu nakal. Ya nggak sesuai bagian. Warisan juga begitu nanti. Ketika ada nanti namanya keluarga salah satu seperti ada yang error. Iya, pasti ada yang menangan, kedunian lah istilahnya, pinginnya menang banyak.
padahal bukan haknya, akhirnya diambil. Udahlah, kalau masalah harta warisan tuh yang penting ngalah, jangan ngotot. Kalau memang Anda keluarga yang ingin menang, ya udahlah, biarin. Itu nanti yang akan menjadi. Ini punya pengalaman jadi masalah harta waris ya. Punya pengalaman harta waris di kampung itu ada menumbang nakal bener. Yang lain tuh keluarganya jauh-jauh. Yang dia saja yang tinggal di kampung akhirnya ngabarinya apa? Tanah ini lakunya umpamanya 1 M dibilang cuma 200 juta. Padahal lakunya 1 M. Itu kan. Ya, dia untung udah 800 juta. Iya, udah 800 juta untungnya. Yang 200 dibagi-bagi, padahal 1 M. Itu ada kejadian benar. Namun setelah dibagi, nah anak keturunannya itu benar-benar bermasalah semuanya. Ini terbukti, jadi nggak berkah. Ada anaknya yang stres, ada anaknya kena kasus ini, ada kena subhanallah, udah sampai kurang malah 800 juta untuk ngurus itu semua, itu kurang malah. Ya, ini masalah hak. Jadi kita lebih baik mengalah kalau urusan warisan. Ya, itu. Nah, itu kalau kita nggak punya bukti ya udah nggak bisa kita usut, kalah kita kalau nggak ada bukti. Ya, maka ketika kita punya harta waris udah dibatasi, segera urus biar kita punya bukti bahwa itu milik kita. Ya, segera diurus, jangan dibiarin lama-lama nanti diganti ukurannya, diperkecil nanti. Ya, kita nggak bisa menyalahkan kalau nggak ada bukti. Ya, Allah nggak bisa dibohongin, tapi manusia kan bisa dibohongin. Kita kalah kalau nggak ada bukti. Kita hukum hidup di negara hukum gitu loh. Dan hukum itu tidak pakai syariat gitu. Ya, apalagi hakikat. Hukum yang ada, yang mana bukti itu yang menang, ya itulah yang menang, begitu loh. Nah. Baik, yang kedua tadi Pak Rahmat, lupa saya sampai. Oh, ukuran fakir miskin ini sering saya sampai ke fakir miskin itu memang kayaknya kalau sekarang sudah kayaknya udah nggak ketemukan. Susah ditemukan tuh juga susah. Wong fakir miskin itu buat makan sekarang itu pas. Sekarang itu hanya punya duit miskin nih ya, miskin itu hanya punya duit 50.000 cukup buat hari ini. Itu kategori miskin. Fakir malah buat makan sekarang aja nggak ada. Ya. Kalau miskin masih bisa, besok itu sudah ada, buat makan besok itu udah ada. Nah, ada yang mengatakan malah buat makan ini sudah ada nih, hari ini udah ada makan 50.000, ini ada duitnya, itu miskin. Tapi nggak ada lain udah, cuma 50.000 itu. Nah, kalau fakir malah lebih parah lagi, hari ini aja udah nggak ada yang dimakan, mau makan apa itu fakir. Nah, kira-kira ada nggak seperti itu? Ya kan susah. Ya, maka ada sebagian ulama itu mengatakan ya udahlah. Ketika orang itu memang kita pandang paling membutuhkan, ya, paling membutuhkan di antara di kampung ini, yang paling susah hidupnya, boleh itu bisa kita kategorikan seorang miskin, orang yang membutuhkan. Itu ya, memang kita susah, ya, cari orang itu, cari fakir miskin saat ini memang agak berat. Itu sering ditanyakan ketika pembagian zakat, repot nyari orang miskin, ya. Maka yang jelas-jelas aja kita bagiin zakat yang udah pasti-pasti saja. Orang nggak berani ambil risiko, ya. Ketika ini dibagi, tapi kok orang ini kayak motor masih ada, ya, motor masih ada, rumah masih ada, mana dibilang miskin. Nah gitu kan, repot, ya. Mending kita kasihkan yang lebih jelas. Ya, taruh di pesantren buat fisabilillah, itu udah hak kan, fisabilillah kan berhak menerima, ya gitu. Atau ibnu sabil, kalau gorimin kan ditanya dulu, orang yang punya hutang kan kita harus tanya dulu, nggak tahu siapa yang punya hutang, ya. Zaman sekarang makanya kalau di Mesir ini paling cepet dapat menerima uang zakat itu mahasiswa. Pelajar itu pasti didulukan. Kalau ada pembagian uang, mahasiswa paling depan. Syaratnya bawa paspor doang udah dapat itu. Sekali terima bisa 500.000. Kalau kita lincah, kalau kita pinter, dalam semalam itu pas lebaran itu bisa dapat 2 juta. Kalau pinter cari tempat-tempat orang-orang yang kaya raya pembagian uang pokoknya di 10 terakhir itu biasa ya, banyak pembagian zakat. Cuman bawa paspor itu pasti didahulukan.
Ya. Tolib ya, santri istilahnya gitu. Udah, depan. Oh, didulukan ini. Makanya pasti sasarannya tepat gitu. Tapi kalau orang miskin, di sana juga pura-pura miskin. Banyak orang yang pura-pura miskin di Mesir. Maka di akhir-akhir kan nanti syaratannya ditanya detail banget itu orang miskin yang aku miskin itu tadi. Ya, itu. Nah, sekarang juga begitu. Susah di sini juga susah cari orang fakir miskin itu susah. Ya. Nah, kalau memang kita benar-benar mau nyari ya itu, ya ada enggak gitu. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Iya. Iya Pak, silakan Pak. Dengar gak saya nih? Iya. Digunakan untuk 3 bulan. Nah, itu berarti wakaf bersyarat. Ya, wakafnya bersyarat ini pakai hanya 1 bulan. Ya, gini. Itu bukan kategori diwakafkan, disedekahkan atau disedekahkan selama ini kemanfaatannya disedekahkan. Kalau udah diwakafkan itu kan nggak boleh ditarik lagi, ya karena udah keperluan untuk umum semua, untuk masyarakat umum. Saya wakafkan nanti sebulan saya tarik lagi ya nggak bisa, itu nggak ada dah seperti itu ya. Kalau udah diwakaf ya udah, nama wakaf dan nggak boleh dijual, udah milik umum, ya. Maka nggak boleh dijual. Maka itu bukan akad wakaf kalau itu untuk 3 bulan punya mobil ini udahlah saya sedekahkan 1 bulan manfaatnya ini. Nah itu terhitung bukan wakaf itu. Kalau wakaf itu udah selamanya lepas itu. Nanti itu tetap ibadah cuman nggak ke kategori jariah atau wakaf itu tadi. Ya seperti itu. Ya pinjem lah atau dipinjemin dulu lah diikhlasan. Ngambil manfaatnya gitu selama 3 bulan itu ya tetap dapat pahala karena memberikan kemudahan, memberikan kemanfaatan buat orang lain. Baik, itu kita tutup, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi'u wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا مقبولا وذنبا مغفورا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا باستقامة حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا اخر كلامنا من الدنيا عند اجلنا وقل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.